sesepuh dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Iya, benar. Pertama, aku punya urusan hubungan pribadi dengan Lasmini. Yang kedua, yaitu yang diculik adalah ibu kandungku sendiri, yaitu Ibunda Pramita. Benar, Kakang. Dan satu lagi ialah Kak Garnis. Betul. Kak Garnis sudah jelas sangat murka, sebab merasa dihina oleh Lasmini, yang dengan seenaknya menculik Ibunda Pramita yang tidak bersalah apa-apa. Sehingga Kak Garnis menganggap perbuatan Lasmini itu sebagai sikap yang menantang untuk bertarung, melakukan perang tanding, mengadu jiwa satu lawan satu. Benar, Kakang. Itulah yang dikatakan oleh Kakang Mas Prabu Wanapati, bahwa sebagai seorang raja berhak menangkap dan menghukum Lasmini. Tapi sebagai manusia biasa tidak bisa mengabaikan hubungan keluarga dengan Kakang Bentar dan Kak Garnis yang berkepentingan di dalam perkara ini. Ya, Rai Paksi. Lalu bagaimana sikap Anjani setelah mendengar keputusan dari Rai Mas Prabu Wanapati? Anjani semakin berduka dan menangis terseduh-seduh. Lalu berjanji akan menemui Kakang Bentar dan Kak Garnis. Menemui aku? Iya, benar Kakang. Untuk mohon ampun. Oh, berat. Berat, Rai Paksi. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada Anjani. Iya, saya mengerti. Dalam hal ini Kakang Bentar menjadi serba salah. Dewata yang agung, berilah petunjuk kepadaku di dalam memecahkan perkara yang teramat berat seperti ini. Kita sudah sampai, Raden. Lihat di bawah sana. Itulah Istana Demit. Iya. Rupanya itu yang dinamakan Istana Demit. Sebuah keraton kecil yang dikelilingi oleh parit, terletak di sebuah dataran alang-alang. Menilik dari keadaan Istana Demit itu, nampaknya sebuah keraton yang tidak terawat. Iya, sepertinya begitu. Sebab nampak kusam dan kumuh. Tapi masih jauh. Belum jelas benar. Mari kita terus mendekat. Mungkin akan lebih jelas bagi kita meneliti Istana Demit itu. Iya. Wah, gila. Bagaimana, Kunti? Sekarang nampak benar-benar bagaikan perang yang sungguhan. Istana Demit itu sudah dikepung dengan rapat oleh gabungan pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara. Iya. Di seberang parit yang mengelilingi Istana Demit itu terhampar berpuluh-puluh tenda, tempat semua pasukan bersiaga. Sungai kecil yang lebih pantas disebut parit yang mengelilingi Istana Demit itu kelihatannya tidak terlalu besar. Nampaknya tidak sukar untuk diseberangi. Kelihatannya begitu. Tapi belum tentu, Kunti. Maksudmu? Mungkin parit itu sangat berbahaya. Berbahaya? Iya. Banyak mengandung ranjau. Maksudmu jebakan? Ya, jebakan. Atau perangkap. Atau kemungkinan besar buaya. Buaya? Ya, siapa tahu bukan? Kalau benar, gila juga ya. Model mana membuat pertahanan memelihara buaya di parit-parit yang mengelilingi keraton? Membuat pertahanan dari serbuan musuh dengan membuat parit di sekeliling keraton, yaitu meniru gaya India. India? Iya. Kerajaan-kerajaan di India banyak sekali yang dikelilingi oleh parit atau sungai sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh. Iya ya. Nah, kita sudah dekat. Dari sini kita bisa melihat Istana Demit itu dengan jelas. Jelek sekali. Istana Demit itu kotor sekali.
dan sudah rusak lagi. Iya ya, tidak seperti istana, tapi seperti bangunan peninggalan zaman purbakala. Aku pikir sebuah istana yang megah, tak taunya bekas kerajaan yang tidak dipelihara. Tembok-temboknya banyak yang rontok, sehingga seperti puing-puing yang berantakan, kotor dan berlumut. Kelihatannya angker seperti rumah hantu, cocok dengan namanya Istana Demit. Aku rasa Istana Demit itu tidak ada penghuninya ya. Belum tentu, Kunti. Habis, siapa yang tinggal di bekas puing-puing keraton yang tidak teratur seperti itu? Bagi orang yang normal, mungkin tidak. Tapi bagi orang-orang tertentu yang gemar mempelajari ilmu hitam, tempat yang seperti itulah yang mereka cari. Tapi, di Istana Demit itu tidak kelihatan seorang pun manusia. Mungkin masih berada di dalam. Dan kalau kita memulai serangan, tentu mereka akan keluar menyambut serangan kita. Lasmini seorang perempuan yang pesolek, menyukai hal-hal gemerlapan. Apakah dia mau tinggal di tempat seperti itu? Hal itu harus dibuktikan. Iya. Ayo, kita menggabungkan diri dengan mereka. Langsung saja menuju ke perkemahan pasukan Madangkara. Ayo. Kami belum melakukan serangan, Raden. Karena terhalang oleh parit itu. Betul, Raden. Seperti yang Raden lihat, parit itu tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu dalam. Tetapi penuh dengan buaya yang jumlahnya ratusan ekor, Raden. Benar-benar sinting. Buaya yang dipelihara di parit itu jenis buaya yang paling ganas. Kami akan mencoba menyeberangi parit itu dengan rakit, Raden. Rakit? Iya, Raden. Kalau dengan perahu, tidak akan kuat, Raden. Iya, benar. Buaya-buaya itu besar sekali. Kibasan ekornya bisa membuat perahu pecah dan terbelah. Benar, Raden. Dan suatu keuntungan, di sekitar sini alamnya hutan belantara. Banyak terdapat pohon-pohon yang besar yang bisa dibuat rakit yang kuat, Raden. Iya. Nah, kau pimpin pasukan mempersiapkan rakit-rakit. Aku akan menghubungi para tokoh rimba persilatan. Baik, Raden. Nah, ayo Kunti, ikut aku. Ayo. Kakang Bentar di mana? Dia sedang menyendiri, duduk termenung sendirian. Di sana, di atas tanggul. Biarlah. Dia sedang ingin menyendiri. Tidak usah diganggu. Lebih baik kita menemui para tokoh rimba persilatan. Ada apa? Tertawa? Kunti, kau lihat orang-orang di sana itu? Yang sedang bergerombol di tepi parit itu? Iya. Mereka adalah tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Justru itu. Maksudmu? Bentuknya lucu-lucu. Ada yang badannya tinggi besar, hampir mirip dengan raksasa. Ada yang tinggi dan kurus, rambutnya gondrong. Ada yang gembrot, mukanya penuh dengan bulu seperti orang hutan. Ada yang kepalanya licin gundul, ada yang pendek dan kecil seperti cebol, dan lainnya. Jangan menghina. Mereka itu semua teman-teman Tuanku Brahma yang telah menunjukkan rasa setia kawan, ingin menyelamatkan Ibunda Pramita. Iya. Ayo kita mendekati mereka. Ayo. Sini kamu. Iya, Paman Amburadul. Kau suruh apa cacing-cacing itu, ha? Cacing-cacing? Itu pasukan perang, ha? Oh, itu. Mereka mau membuat rakit, Paman. Untuk apa membuat rakit, ha? Mereka suruh berenang, ha? Parit yang mengelilingi Istana Demit itu ada buayanya, Paman. Jumlahnya banyak, berpuluh-puluh dan sangat ganas. Kalau disuruh berenang, pasukan saya bisa rusak. Sebelum sampai ke seberang dan belum ketemu musuh, sudah habis dimakan buaya. Paksi, aku sanggup menyeberangi parit itu sambil membinasakan buaya-buaya itu. Jangan sombong kau, kembang irang. Aku juga sanggup menghabiskan buaya 1000 ekor sekaligus. Aku pukul dengan najian sabda geni. Buaya itu semuanya harus mampus. Aku lempar pakai senjata rahasiaku. Jarum-jarum beracun. Buaya yang memenuhi parit itu habis semuanya. Aku juga. Paman, Paman. Tenang, tenang, Paman.
Sabar. Aku juga bisa. Saya percaya paman-paman semuanya dapat dengan mudah menaklukkan buaya-buaya parit itu. Betul. Sebab paman-paman semuanya memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi. Betul. Tapi untuk sementara, biarlah kita beri kesempatan kepada pasukan Kadipaten Umpalan dan pasukan Madangkara untuk melakukan siasat dan taktik mereka. Ya, betul. Ayo. Nah, silahkan paman-paman istirahat dulu. Jadi penonton. Nanti kalau mereka tidak kuat, saya persilahkan paman-paman untuk mempertunjukkan kehebatan. Menyeberangi parit itu tanpa terluka atau binasa dimakan buaya. Hanya buang-buang waktu saja. Ya. Kenapa kau membawa-bawa pasukan perang, ha? Kami sendiri lebih dari cukup untuk menghancurkan istana Demit itu. Iya. Begini paman-paman, saya membawa pasukan karena perkara ini menyangkut kepentingan kerajaan. Akan tetapi kehadiran paman-paman yang tanpa pamrih ingin turut membantu kami, saya haturkan berlaksa-laksa terima kasih. Bakti paman-paman tidak akan saya sia-siakan. Saya atas nama keluarga besar Raja Madangkara dan juga atas nama mendiang Uwa Brahma menghaturkan laksa-laksa terima kasih. Buat berapa buah Punggawa? 8 buah, Raden. Kok banyak banget? Wah, pasukan seluruhnya berjumlah 40 orang, Raden. Satu rakit isinya 5 orang. Jadi semuanya kami membuat 8 buah rakit. Iya. Kapan selesainya? Tidak akan lama. Karena dikerjakan oleh orang banyak. Paling lambat besok siang sudah selesai. Harus kuat supaya tidak hancur kalau dikibas oleh ekor buaya. Ya, kami buat sekuat-kuatnya. Sudah siap, Raden. 8 buah rakit sudah selesai dibuat dan siap diterjunkan ke parit. Segera diterjunkan. Siaga. Iya. Raden di sini saja. Biar saya yang memimpin penyeberangan ini. Iya. Pasukan! Turun! Delapan buah rakit, semuanya sudah diterjunkan ke parit. Dan semua anggota pasukan sudah naik ke atas rakitnya masing-masing. Dan mulai bergerak di atas permukaan air. Buaya-buaya penghuni parit belum muncul. Iya, mungkin belum tahu kalau ada penyeberangan besar-besaran. Maju terus! Pelan-pelan saja! Siap siaga terhadap buaya yang mendadak! Paksi, buaya-buaya itu muncul. Berpuluh-puluh ekor buaya muncul dari depan, berbaris berderet-deret, bagikan sebuah pasukan perang yang akan menghadang serbuan musuh. Buaya muncul! Gila, buaya-buaya itu dengan ganas menerjang rakit-rakit yang dinaiki oleh pasukan kita. Pasukan kita jadi panik. Setiap buaya yang dekat ditonton dan dibacok. Tapi buaya-buaya itu jadi marah, mengamuk sejadi-jadinya. Rakit-rakit itu mulai rusak, digigit, digempur oleh ekornya. Iya, tali-tali pengikat rakit mulai putus-putus. Dan rakit-rakit pecah dan terbalik.
Pasukan kita berjatuhan ke air dan disambar buaya. Pasukan kita berhasil sampai ke seberang dan mendarat di Istana Demit. Iya. Tapi hanya tinggal separuh. Separuhnya lagi habis dimakan buaya. Ya, mereka berkorban. Barat, buaya-buaya edan. Pasukanku habis. Dari 40 orang tinggal 10 orang. Yang 30 orang habis dimakan buaya. Siapa mereka? Belasan orang muncul dari balik tembok benteng Istana Demit. Berloncatan ke bawah. Penghuni Istana Demit itu keluar. Iya. Istana Demit yang semenjak kita datang selalu nampak sunyi. Tidak seorang pun terlihat. Sekarang tiba-tiba dari balik tembok benteng bermunculan belasan orang berpakaian merah-merah. Pasti mereka anak buah Lasmini. Sebab Lasmini selalu berpakaian merah-merah. Jumlah mereka tidak banyak. Hanya sekitar 15 orang. Tapi rata-rata masih muda dan gagah. Lasmini memang senang daun muda. Jadi anak buahnya ya anak-anak muda juga. Mereka dari atas tembok benteng berloncatan ke bawah dengan ringan. Menunjukkan mereka memiliki kepandaian yang cukup. Mereka berjalan menghampiri pasukan kita. Kalian orang-orang Madangkara? Ya. Pasukan perang? Ya. Pasukan Madangkara cuma omong kosong. Sama buaya kalah. Kami pasukan perang yang tidak pernah diajari untuk bertempur dengan binatang. Alasan? Kami pasukan perang yang diajari untuk bertempur dengan manusia. Kalian penghuni Istana Demit. Ya. Kalian manusia yang tidak waras. Memelihara buaya tidak pernah diberi makan. Membuat buaya-buaya itu kelaparan dan menjadi ganas. Kalian kejam. Tidak berbudaya. Biadab. Sudahlah. Jangan berpidato. Kalian mau mencari Lasmini bukan? Benar. Kalian bisa bertemu dengan Lasmini setelah selesai berurusan dengan kami. Sudah aku duga. Pasukan! Serbu! Anak buah Lasmini itu ternyata hebat. Dalam waktu sebentar saja, pasukan kita sudah terdesak. Pasukan kita terdesak sampai ke tepi parit. Celaka. Mereka mau mendesak pasukan kita agar jatuh lagi ke parit dan menjadi santapan buaya. Pasukan kita habis. Didesak jatuh ke parit dan menjadi santapan buaya. Bangsat! Aku hancurkan mereka. Jangan dulu, Paksi. Paman Kumbang Ireng. Kau tidak usah turun dulu ke medan perang. Biar aku saja yang membereskan mereka. Wah, Kumbang Ireng melemparkan sepotong kayu ke parit dan kayu itu mengambang di permukaan air. Kemudian melompat dan berdiri di atas kayu itu. Ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali. Kayu itu kecil, tapi dia bisa berdiri dengan ringan. Dan hanya sekali genjot, kayu itu meluncur di atas permukaan air.
Ayo ke sini kalian buaya-buaya jelek. Hah? Mari lebih dekat lagi. Ayo, kita bermain-main. Ya. Buaya-buaya itu bermunculan lagi dan menyerang Paman Kumbang Ireng. Ayo, ayo. Ya, ya, ya. Gila, Paman Kumbang Ireng seenaknya saja memukuli buaya-buaya itu ya. Hebat sekali. Buaya-buaya itu bergelimpangan. Kepalanya pecah-pecah digetok pakai kayu. Iya, Paman Kumbang Ireng memang hebat. Dalam waktu singkat, dia bisa membunuh puluhan buaya. Dan dia terus meluncur menuju ke seberang. Mampus kau buaya jelek. Kumbang Ireng sudah sampai ke seberang parit dan terus naik ke darat. Dia tidak membunuh semua buaya. Yang disikat hanya buaya-buaya yang menghadang jalannya saja. Lihat, anak buah Lasmini yang sejak tadi menunggu di seberang parit bergerak mengurung ke Kumbang Ireng. Mereka akan segera tahu siapa Kumbang Ireng. Kalian bocah-bocah kucrit, sini, maju semua. Hei, manusia wajan. Manusia wajan, Iya, kau hitam sekali. Seperti wajan penggorengan. bangsat. Teman-teman, serang! Mereka mulai bertarung. Anak buah Lasmini itu mengeroyok Paman Kumbang Ireng. Hebat sekali dia. Dikeroyok 15 orang bersenjatakan pedang. Dilawan hanya dengan tangan kosong. Wah, semuanya jadi mau menyeberang. Iya, mereka beramai-ramai menuju ke tepi parit. Mereka memang tokoh-tokoh sakti. Semuanya bisa menyeberangi parit dengan gampang. Ada yang naik sepotong kayu, ada yang melompat-lompat pakai keping-kepingan papan, ada juga yang melempar-lempar daun-daunan ke air untuk pakai jembatan. Mereka adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang kelasnya tinggi. Ilmu mereka sudah mencapai tingkat atas. Sulit bagi kita untuk bisa menyamai mereka. Lalu, kita menyeberangi parit itu dengan cara bagaimana? Bukan hanya kita, tapi juga para jawara. Semuanya kebingungan. Raden Patsi, kami ini para jawara. Tapi terus terang, kami tidak bisa meniru para tokoh rimba persilatan yang tigdaya itu. Aku juga bingung. Dengan cara apa kita bisa menyeberangi parit yang penuh dengan buaya seperti itu? Manusia gundul itu membuat jembatan. Bukan main. Paman setan Gungul itu memang sangat dikjaya. Dia mengumpulkan kayu gelondongan, lalu disambung-sambung menjadi sebuah jembatan darurat. Ayo, kita menyeberangi parit dengan meniti jembatan darurat itu. Terima kasih.
Kita sudah sampai di seberang dengan selamat. Terima kasih, Paman Gundul. Setan Gundul, Paman pintar sekali membuat jembatan. Ya, sebagian sudah masuk ke dalam istana Demit. Paman Kumbang Ireng, Paman Amburadul, Paman Siluman Hijau, Paman Giling Besi, dan lainnya. Ayo, kita juga masuk. Lompati tembok benteng itu. Kita sudah melompat tembok benteng. Dan sekarang sudah berada di bagian dalam. Kok sepi? Tidak ada orang. Pada kemana paman-paman yang lebih dulu masuk ke sini? Itu mereka. Pada celingukan. Menoleh ke sana kemari karena tidak ada musuh seorang pun. Iya. Keadaan yang sunyi seperti ini jangan membuat kita lengah. Justru kita harus lebih waspada. Sebab biasa suka ada serangan gelap yang mendadak. Ih, serem banget. Istana Demit ini seperti rumah hantu. Kotor, gelap, dan lembab. Temboknya berlumut. Di sana-sini tumbuh rumput liar. Sama sekali tidak terawat. Zaman dulu, mungkin istana Demit ini bagus dan megah. Tapi setelah runtuh, jadi terbengkalai. Raden Paksi? Oh, iya. Ada apa, Jawara? Raden Bentar di mana? Aduh, iya. Dia masih ada di sana, di seberang. Kenapa aku jadi lupa? Aku juga lupa. Ayo, kita balik lagi. Tidak perlu. Raden Bentar. Aku tadi ikut di belakang kalian. Meniti jembatan darurat yang dibuat oleh Paman Setan Gundul. Maaf, Kakang Bentar. Saya melupakan Kakang. Aku juga minta maaf. Tidak. Teruslah kau pimpin penyerangan ini. Baik, Kakang Bentar. Itu suara gong. Gong? Gong itu pasti besar sekali. Sebab suaranya sangat keras dan nyaring. Dinding itu terbuka. Dinding tembok yang besar dan tebal itu perlahan-lahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit. Suaranya mengerikan dan menimbulkan getaran yang hebat. Tanah yang kita pijak ikut bergetar. Nah, tembok itu sudah terbuka lebar-lebar. Sebuah pintu besar menganga. Paksi, ada orang keluar dari pintu itu. Nampak sebagai seorang sastrawan. Berjalan dengan tenang menghampiri kita. Tapi pemuda itu mata keranjang. Mata keranjang? Dia memandang pada aku terus sambil tersenyum-senyum. Kunti, seorang pemuda memandang seorang gadis itu wajar. Apalagi kau gadis yang manis. Tentu banyak pemuda yang tertarik sama kamu. Tapi yang ini lain. Nakal. Oh iya? Pandangan matanya. Mata nakal. Senyumannya mesum. Selamat datang di Istana Demit. Terima kasih. Saya gembira sekali menerima kunjungan tamu-tamu terhormat. Para tokoh utama rimba persilatan yang dikjaya. Anda siapa? Dan sebagai apa kedudukan Anda di Istana Demit ini? Saya Pangeran Samanta. Saya atas nama Ratu Istana Demit ingin sekali menyambut tuan-tuan sekalian dengan sambutan yang istimewa. Kalau begitu, pimpinan tertinggi Istana Demit ini bukan seorang raja, melainkan seorang ratu. Benar. Siapakah nama sang ratu? Tentu Anda sudah mengetahuinya. Sebab bukankah Anda sedang mencarinya? Lasmini.
Benar. Lasmini. Pangeran. Lasmini. Dapatkah saya bertemu dengan Ratu Istana Demit? Oh, tentu saja. Akan tetapi ada syaratnya. Sudah saya duga. Anda pandai menebak. Sebutkan syarat itu. Seperti yang biasa terjadi di dalam pertemuan orang-orang dari kaum bersilatan. Sudah saya duga. Sekali lagi, Anda pandai menebak. Silahkan atur saja. Terima kasih. Gong! Aduh, sialan. Gong itu dipukul lagi. Oh, suaranya keras banget. Telingaku sampai sakit. Iya, bikin kaget saja. Tapi gongnya tidak kelihatan. Cuma suaranya saja yang terdengar. Pasti di dalam sana. Nah, sekelompok orang berjalan keluar dari pintu itu. Jumlahnya 10 orang. Berpakaian merah-merah. Berbaris. Dan berjalan dengan rapi menuju ke sini. Bisa kita mulai? Baik. Paman Amburadul, bagaimana?